Kisah akan berfokus pada seorang streamer bernama Junho, di mana dia terbangun akibat sebuah alarm yang menunjukkan pukul 10 siang. Dalam apartemen itu terdapat surat dari ayah dan ibunya yang meminta Junho untuk berbelanja dikarenakan orang tuanya ada kepentingan yang tidak bisa ditunda. Itu pun diabaikan, yang mana dia malah memainkan sebuah game sambil melakukan live streaming. 왔어. 오, 머리 쓰면 되게 TV 한번 켜봐. TV 저거 CT 아니야? TV가 왜? Tak lama kemudian beberapa teman mengatakan bahwa mereka mendengar sebuah berita aneh dalam acara televisi yang mana sebuah berita mengabarkan tentang peringatan yang kemunculan wabah misterius yang menyebabkan seseorang berubah menjadi zombie dan terjadi kekacauan di mana-mana. Setelah melihat kejadian itu, Junho mendengar ada suara-suara aneh yang tepat ada di luar pintu. Ketika dia mengecek, tiba-tiba saja ada seorang yang langsung merobos masuk ke dalam apartemennya. Awalnya Junho mengusir pria asing merupakan tetangganya itu, tetapi karena alasan menumpang ke toilet, maka Junho terpaksa mengizinkannya. 화장실 한 번만 쓸게요. 쓰고 바로 나가세요. 감사합니다. Dalam acara televisi dikabarkan berita baru bahwa orang yang terinfeksi tidak hanya menyerang manusia, tapi juga menunjukkan perilaku kanibalisme. Lantas dikarenakan pria tersebut terdapat bekas luka di tangannya, maka Junho segera mengambil sebuah pisau dan mendorongnya kepada pria tersebut. Perlahan mata pria itu pun mulai memerah, yang mana akhirnya dia berubah menjadi zombie, dan yang terjadi adalah dari peristiwa itu kemudian Junho menyegel pintu dengan menggunakan sebuah kulkas, lalu dia berusaha menghubungi keluarganya untuk memastikan mereka baik-baik saja. Tetapi karena kesulitan mendapat sinyal, dia pun hanya menerima beberapa pesan yang dikirim oleh ibunya dengan mengatakan jika mereka berada di tempat yang paling aman. Ibunya juga menyuruh Junho untuk tetap berada di dalam apartemen dan bertahan hidup sampai suasana kembali normal. Kemudian dia mengumpulkan seluruh persediaan makanan yang saat itu masih dimiliki. Namun rupanya tak banyak makanan yang tersisa karena sebelumnya tidak sempat berbelanja sehingga dia memutuskan untuk tidur saja. Keesokan harinya di saat Junho terbangun, dia melihat beberapa video kekacauan yang diunggah dalam media sosial. Berharap datang pertolongan, dia pun mengikuti langkah mereka yang memposting dengan keadaan yang saat ini dengan menggunakan hashtag "Aku harus bertahan". Upaya terus dilakukan dengan menghubungi keluarganya melalui ponsel yang diterbangkan oleh sebuah drone. Sayangnya usaha itu gagal karena drone tersebut tiba-tiba mengalami kehabisan baterai, sehingga dia melampiaskan kekesalan dengan cara bermain game. Namun game yang dimainkan harus terputus akibat koneksi yang buruk. Tak berselang lama, di luar sana mendengar keributan di mana terlihat seorang polisi yang sedang menghadapi serangan dari para zombie. Merasa khawatir akan polisi tersebut, Junho pun mencoba mengalihkan perhatian dengan cara berteriak, tapi salah satu di antaranya berhasil masuk ke dalam rumah, sehingga Junho memancing zombie itu ke arah jendela sampai akhirnya terjatuh ke bawah. Akibat ulah zombie tersebut, Junho harus memperbaiki pintu yang rusak dan merelakan hancurnya semua makanan yang ada di dalam kulkas. Setelah itu dia kembali membuat rekaman video yang mengungkapkan dia terperangkap di dalam apartemen dan berharap dengan disebarkan melalui jejaring sosial, dirinya segera dievakuasi oleh tim penyelamat. 오늘 부부 집에 갇혀 있게 된 지 이틀째입니다. 살아남아야 한다. 이게 우리 아버지가 저한테 마지막으로 보낸 문자거든요.
Pada hari ketujuh, dia pun mendengarkan sebuah berita di mana kemampuan fisik orang yang terinfeksi nyatanya memiliki pola pikir sama seperti manusia biasa. Dan tanpa sengaja, dia melewati berita tersebut dengan melihat iklan yang sedang makan mie instan, sehingga dia cukup tergiur. Dia pun mengambil mie di dalam lemari dan melahapnya, yang mana itu merupakan makanan terakhirnya. Waktu pun begitu cepat berlalu, di mana makanan dan minuman yang dimilikinya sudah hampir habis, akan tetapi dia rela mati kelaparan dibanding harus keluar dan berakhir seperti para zombie yang terlihat sedang berkeliaran mencari mangsa. Di hari berikutnya, Junho terlihat sangat mabuk karena selama ini dia hanya mengkonsumsi minuman alkohol, sehingga efeknya yang ditimbulkan membuat dia berhalusinasi tentang kedatangan keluarganya. 왜 그러고 서 있어? 인사 좀 해라, 인사 좀. Dan seketika dia pun mencoba untuk menelpon sang ibu, tetapi setelah terhubung dirinya harus menerima kenyataan pahit manakala terdengar kata-kata terakhir sebelum keluarganya diserang oleh para zombie. Atas kematian keluarganya, Junho sangat sedih dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Lalu dia melampiaskan hal itu dengan cara menghabisi beberapa zombie. Namun karena zombie itu terlalu banyak, Junho pun harus mengendap-endap agar dirinya bisa kembali ke dalam apartemen. Tak lama setelah itu terjadi ledakan di sebuah pusat kota, dan hal tersebut menyebabkan kota itu mati lampu termasuk apartemen tempat tinggalnya. Kenyataan yang pahit membuat Junho tidak bisa berpikir dengan jernih, sehingga dia pun memutuskan untuk menggantung diri, tapi dia melihat ada sebuah laser yang menuju ke arah dirinya, sehingga Junho pun membatalkan aksi tersebut. Yang mana setelah diketahui ternyata laser itu merupakan ulah dari seorang wanita yang tinggal di sebelah apartemennya, di mana wanita itu menyuruh Junho untuk menemuinya lagi pada pukul 7 pagi. Keesokan harinya Junho terbangun pada pukul 11 siang, di mana dia sangat menyesali dengan keterlambatannya. Lalu ketika si wanita itu muncul, kemudian Junho meminta maaf, dan pada akhirnya mereka pun saling tukar nama, yang mana wanita cantik itu bernama Kim Yun. Di saat Junho sedang memberikan isyarat, kemudian Kim Yun meminta untuk menemuinya lagi besok pagi, karena di tempatnya terdengar suara aneh yang ternyata itu berasal dari teriakan zombie yang terkena jebakan, di mana dia langsung menghabisinya dengan cara memenggal kepala zombie tersebut menggunakan sebuah kapak yang menjadi senjata andalannya. Singkat cerita, di pagi hari tepat pada pukul 6:50 terlihat Junho yang sudah terbangun lebih awal dari sebelumnya. Tak lama kemudian Kim Yun mulai membuka jendela, tetapi ketika saling menatap, tiba-tiba Junho mengelus perutnya yang menandakan dirinya sangat kelaparan. Untuk itu Kim Yun melemparkan bola yang sudah dipasang tali agar menjadi perantara dalam jarak mereka. Dengan sekuat tenaga dia berusaha melemparkan bola tersebut, tapi sayang tidak membuahkan hasil yang maksimal, sehingga Junho menggantinya dengan menggunakan sebuah drone yang sudah diperbaiki dari sebelumnya dan berhasil mendapatkan beberapa stok makanan dari Kim Yun. Sedang asik makan, terlihat salah satu zombie menarik tali bola yang tadi dilemparkan. Tali yang terikat pada meja membuat Kim Yun tertabrak sehingga tak sadarkan diri. Setelah zombie itu merangkak naik, kemudian Junho mengganggunya dengan menggunakan sebuah drone, tapi karena kepintarannya drone tersebut berhasil dihancurkan. Beruntung Kim Yun yang tersadar sehingga dirinya langsung memotong tangan zombie itu sampai terjatuh ke bawah.
Meski dibuat terluka dan barang-barangnya berantakan, tapi dirinya bersyukur karena tindakan Junho telah menyelamatkan nyawanya. Dan di sisi lain, stok makanan milik Junho dari pemberian Kim Yun ternyata hanya bisa bertahan hingga 2 hari ke depan. Lantas dia pun memutuskan untuk pergi keluar untuk mencari apa saja yang ditemukan. Dan ketika masuk ke apartemen tetangganya, di sana terlihat sebuah kaki yang mencurigakan, sehingga dia melemparinya dengan menggunakan sepatu. Melihat tidak ada reaksi dari kakek itu, dia pun segera menggeledah seluruh rumah dan mengambil beberapa jenis makanan. Selain itu, Junho juga mengambil berbagai peralatan termasuk handset dan juga walkie-talkie. Namun ketika hendak pergi, tiba-tiba ya, salah satu zombie datang menyerangnya begitu saja. Beruntung dia berhasil mengalahkan zombie itu sehingga bisa kembali ke apartemen dengan selamat. Sampai di rumah, Junho mengirim beberapa makanan dan juga sebuah walkie-talkie untuk mempermudah komunikasi mereka di sana. Kim Yun berterima kasih karena kehadiran Junho membuat hidupnya lebih kuat dan berwarna. Karena tanpa sepengetahuannya, ternyata Kim Yun juga pernah mencoba untuk melakukan bunuh diri dengan menggantung lehernya. 죽을 뻔했습니다. 미안한데 다른 얘기 했으면 좋겠어요. 그냥 아무 얘기. Setelah bercerita panjang lebar, mereka pun mengganti topik sambil merebus mie secara bersamaan. Dari 2 sisi berbeda, terlihat mereka sangat kompak dalam setiap gerakan, walaupun semua itu tanpa adanya komando, di mana mereka memutuskan untuk menjalani hidup ini dengan melaluinya bersama. Meski jarak terpisah oleh zombie yang berkeliaran, entah kenapa tiba-tiba saja para zombie ini mulai menggeledah setiap kamar dan gedung tersebut. Sehingga membuat Kim Yun menjadi panik dan menyenggol sebuah meja yang mengakibatkan para zombie mulai berdatangan ke tempatnya. Namun siapa sangka akhirnya Junho berhasil mengalihkan perhatian para zombie itu melalui suara telepon yang di ruangan lain. Dengan tekad yang kuat supaya dapat hidup bersama, mereka berdua pun memutuskan untuk menerobos para zombie. Awalnya Junho berencana untuk turun terlebih dahulu, namun tanpa dia sadari, Kim Yun ternyata sudah berada di bawah, yang mana dirinya langsung menghadapi para zombie tersebut. Setelah berhasil melewati para zombie, mereka berencana untuk pergi ke lantai 8 yang diketahui aman dari para makhluk-makhluk ini. Namun siapa sangka para zombie ternyata sudah tersebar di setiap penjuru gedung. Sang penyelamat kemudian menyuguhkan minuman, di mana mereka berdua tidak mudah percaya begitu saja. Lantas orang tersebut pun mencontohkan bahwa dirinya tidak mempunyai maksud jahat terhadap mereka, sehingga akhirnya Junho pun mulai percaya dengan sikapnya. Apalagi ketika membicarakan tentang harapan hidup dari tangis bahagia, yang tiba-tiba saja Junho merasa pusing dan mulai tak sadarkan diri, yang mana ternyata si bapak itu bukanlah orang yang baik karena dirinya mempunyai niat yang terselubung. Kini kedua tangan Junho mulai diikat olehnya, sementara Kim Yun yang sudah terkulai lemas kemudian digusur ke dalam sebuah kamar dan meninggalkan di sana. Si bapak itu sengaja membiarkan Kim Yun dimakan istrinya yang kini telah berubah menjadi zombie. Dia pun mulai melepaskan talinya sehingga zombie itu langsung menyerang Kim Yun. Tak lama kemudian Junho tersadar dari pingsannya lalu mendorongkan pistol, tetapi karena si bapak melepaskan talinya, Junho pun berlari menahan tali itu agar Kim Yun tidak termakan oleh zombie. Entah mengapa tiba-tiba saja suara di dalam sana menjadi sangat hening, sehingga si bapak mencoba masuk ke dalam kamar. Beliau pun mengira bahwa Kim Yun telah membunuh istrinya, namun ternyata hal itu berhasil menjebaknya, di mana si bapak akhirnya digigit oleh istrinya sendiri.
dan Kim Yun pun melepaskan tembakan kepada mereka berdua. Suara tembakan itu membuat para zombie mulai berdatangan ke tempatnya, yang mana Kim Yun merasa tidak punya harapan lagi untuk bertahan hidup. Kemudian dirinya menyuruh Junho untuk mengakhiri hidupnya. Tapi sepertinya Junho menolak permintaannya karena merasa dirinya sudah mulai jatuh cinta dalam posisi yang menegangkan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menghampiri tempat mereka. Ternyata itu adalah regu penyelamat yang datang menggunakan beberapa helikopter. Melihat hal itu, mereka pun bersiap menuju ke lantai atas agar para penyelamat bisa menemukan mereka berdua. Setelah berhasil menerobos kerumunan, kemudian Junho pun menghadang beberapa zombie yang berusaha mengejarnya. Sementara Kim Yun yang sudah sampai di lantai terbuka, ternyata tidak melihat adanya tim penyelamat. Junho yang baru datang pun hanya bisa pasrah dengan kondisinya saat ini. Tapi dia mencoba berteriak sekencang-kencangnya berharap masih ada orang-orang yang bisa menolongnya. 사람 있어! 사람 있어! Teriakan Junho pun memancing zombie untuk bermunculan, yang mana makhluk itu siap menyerangnya dengan satu buah senjata api. Pada zombie itu mulai ditembakinya, namun ketika pelurunya habis, tiba-tiba saja muncullah sebuah helikopter yang langsung menembaki para zombie tersebut. Pada akhirnya mereka berdua pun berhasil meninggalkan apartemen horor itu yang dibantu oleh regu penyelamat.